Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 2 kelas mikrobiologi. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem klasifikasi, metode klasifikasi, dan identifikasi dari mikroorganisme. Karena untuk pertemuan ke-1 tadi kita udah membahas tentang sebenarnya apa aja sih macam mikroorganisme, terus habis itu sejarah-sejarahnya gitu. Nah, kita di sini akan membahas tentang sistem klasifikasi, metode, dan cara mengidentifikasi dari mikroorganisme tersebut. Di sini kita akan membahas tentang taksonomi. Taksonomi itu merupakan ilmu yang mengklasifikasikan mikroorganisme. Di sini itu kita bertujuan untuk menentukan kesamaan di antara berbagai organisme. Jadi samanya organisme satu dengan yang lain itu apa sih? Seperti itu. Misal samanya lidah mertua dengan lidah buaya itu apa aja sih gitu. Terus tujuan klasifikasinya jadi adalah menyediakan nama yang universal bagi suatu organisme dan cara mengidentifikasinya. Untuk yang kedua adalah mengumpulkan organisme yang berhubungan dalam kelompok-kelompok tertentu. Misal ya untuk yang besar-besar itu tanaman dengan tanaman, hewan dengan hewan, bakteri dengan bakteri seperti itu. Dan yang ketiga adalah menciptakan kriteria dari identifikasi tersebut. Di sini untuk tingkat klasifikasinya, jadi kita kan tahu tadi ada domain itu ada dua, ada eukariot sama prokariot. Di sini kita misalkan adalah soal sebuah hewan. Ini hewannya merupakan serigala merah ya. Jadi ini domainnya adalah eukariot karena kingdomnya adalah animalia karena merupakan hewan. Untuk filumnya ini merupakan chordata. Untuk kelasnya ini merupakan mamalia. Untuk ordernya ini merupakan karnivora. Untuk familinya ini merupakan Canidae. Untuk genusnya ini merupakan Vulpes dan spesiesnya itu merupakan juga Vulpes. Jadi ini ada tingkatan klasifikasinya nih dari yang besar ke yang kecil, dari domain ke spesies. Nah, tujuannya kita mengetahui tingkatan klasifikasinya ini adalah untuk memberi nama dari hewan tersebut. Jadi, red fox ini nama latinnya itu adalah Vulpes vulpes karena dia merupakan genusnya Vulpes dan spesiesnya Vulpes gitu. Dan ada contoh lagi nih. Jadi nih, kita ada tingkatan klasifikasi nih. Tadi ada eukariot, archaea, sama bakteria. Di sini misal ini ada jamur, ini ada archaea, di sini ada bakteri kan tadi. Nih kingdomnya ini fungi karena ini merupakan fungi gitu kan. Terus habis itu untuk archaea di sini belum maksudnya untuk kingdomnya itu nggak ada, belum ditandai gitu. Terus habis itu filumnya ini ada macam-macam. Nah, untuk penamaannya itu menggunakan nama genus dan spesies. Gitu. Jadi ini S. cerevisiae. Yang ini adalah M. okinawensis dan yang ini adalah Escherichia coli. Jadi digunakan untuk memberi nama gitu. Nah, kita kan tadi ada 3 tuh karakteristiknya. Kingdomnya ada archaea, ada bakteria, ada eukariot. Jadi sebenarnya ini tuh bedanya apa sih ketiga ini gitu. Dari yang pertama adalah archaea sendiri. Dari segi ukurannya ini udah beda. Ada yang beda, yang amoeba ini lebih besar contohnya. Terus habis itu dari gambarnya ini juga beda gitu kan. Terus dari sel tipe, ini prokariotik, ini prokariot, ini eukariot. Terus dari dinding sel sendiri. Jadi untuk archaea biasanya itu tidak memiliki peptidoglikan seperti itu. Tetapi untuk bakteri itu ada peptidoglikannya. Terus untuk amoeba sendiri ini biasanya komposisinya tuh banyak, biasanya ada karbohidratnya gitu.
Terus untuk membran lipidnya sendiri, ini tuh juga beda-beda antara satu dan lainnya. Terus first amino acid in protein synthesis, di sini archaea ada methionine, untuk bakteri ada formylmethionine, dan untuk eukariot sendiri yang amoeba juga ada methioninnya. Untuk sensitivitas terhadap antibiotik yang ada bakteri aja, untuk yang lainnya nggak ada. Terus untuk RNA loop di sini jarang, pada bakteri itu ada, untuk eukariot ini juga jarang. Untuk perbedaannya lagi, untuk tRNA, untuk pada archaea ini jarang, untuk bakterinya ini ada, dan untuk eukariot ini juga ada gitu. Jadi antara kingdom ini beda-beda gitu. Untuk domain eukariotik sendiri, ini contohnya yang banyak kita temui di sekitar kita, itu ada animalia dan plantae. Untuk animalia kita tahu sendiri, animals is hewan, jadi animalia ini merupakan hewan-hewan, jadi multiseluler, tidak memiliki dinding sel, dan kemoheterotrof. Untuk plantae atau tanaman-tanaman ini multiseluler, dinding selnya tersusun dari selulosa, dan umumnya ini fotoautotrof. Jadi kena cahaya, fotoautotrof. Dan untuk domain eukarya selain animalia plantae, ini ada fungi dan protista. Untuk fungi, nama lain dari jamur, ini merupakan kemoheterotrof, ini seluler atau multiseluler juga ada. Dinding selnya tersusun dari kitin, berkembang dari spora atau fragmen hifa. Hifa itu merupakan benang-benang gitu. Terus ada protista, ini merupakan kingdom untuk semua jenis eukariot yang tidak dapat dikelompokkan dalam kingdom lainnya gitu. Jadi masuknya eukariot, tetapi bukan fungi, bukan plantae, bukan animal gitu. Ini dimasukkan ke dalam protista atau yang lain-lain yang nggak masuk ketiga tersebut gitu. Untuk klasifikasi mikroorganisme sendiri, kita tadi yang di atas tahu bahwa red fox itu kan dia di nama latinnya itu dilihat atau nomenklatur binomialnya itu disusun atas genus dan spesiesnya gitu. Nah, sekarang kita beri contohnya pada yang lainnya. Ini kita ada Rhizopua stolonifer. Ini merupakan fungi pada roti. Ini berasal dari rhizo. Itu struktur seperti akar, dan stolo itu hifa yang panjang. Gitu. Jadi penggunaan nama ilmiah ini memungkinkan identifikasi mikroorganisme yang sedang diteliti dan diperlakukan apa yang bisa digunakan gitu. Untuk metode klasifikasi dan identifikasi mikroorganisme, ini tujuan praktisnya itu contoh adalah penentuan perawatan terhadap infeksi yang tepat. Jadi kalau kita klasifikasi mikroorganisme tersebut, misal bakteri, bakteri itu bisa diobatinya dengan antibiotik. Misal kalau virus itu kita pengobatannya harus dengan antivirus, seperti itu. Jadi kita tujuannya adalah menentukan perawatan terhadap infeksi yang tepat gitu. Jangan sakit karena jamur tapi dikasihnya antivirus, kan tidak tepat gitu. Untuk identifikasi juga secara mikroskopis. Jadi kita lihat mikroskopisnya gitu gimana bentuk, misal bakterinya juga bentuknya seperti apa. Terus berdasarkan kriteria, kalau klasifikasinya mungkin kalau tadi kita lihat ada komposisi di dinding selnya seperti apa, morfologinya seperti apa, ada pembedaan warna atau enggak, terus di situ ada kebutuhan terhadap oksigen atau enggak, terus terhadap biokimia itu seperti apa, itu kita perlu identifikasi agar kita tuh tahu sebenarnya mikroorganisme yang kita teliti itu apa sih gitu. Nah, ini contoh nih. Ini kita lihat di karakteristik morfologis. Kita lihat bentuknya. Jadi ini adalah macam-macam dari berbagai bakteri. Jadi ini adalah bentuknya koki atau kokus, yaitu bulat-bulat. Terus habis itu yang ini merupakan bentuknya batang, maka di biasanya disebutnya bacillus.
Terus kalau yang bulat ini kokus dan yang ini spiral. Jadi bentuknya spiral. Jadi kita lihat secara morfologis gitu. Terus juga pewarnaan diferensial. Jadi dalam bakteri itu ada perwarnaan gram. Jadi perwarnaan gram tersebut kita tahu bahwa tahan asam atau enggak. Ini itu berdasarkan perbedaan komposisi kimia pada dinding sel tersebut. Jadi kalau dinding selnya tahan asam, maka warnanya apa gitu, itu menurut pewarnaan dari gram. Tetapi untuk perwarnaan diferensial ini tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang memiliki dinding sel yang tipis, atau biasanya untuk archaea gitu tidak bisa dilakukan perwarnaan diferensial menggunakan gram. Untuk yang ketiga adalah uji biokimia. Jadi ini itu uji biokimia itu mikroorganisme itu mampu memfermentasi karbohidrat tertentu nggak sih gitu. Jadi nanti ada lewat identifikasi gram bisa, terus habis itu dengan media selektif dan media diferensial untuk uji biokimianya. Nih, misal gram reaction. Gram reaction ini oksidase atau morfologi. Itu nanti akan terus nanti kita akan mengetahui bahwa itu tuh apa sih sebenarnya, bakteri apa sih gitu. Ada juga yang menggunakan media selektif. Ini media McConkey. Ini untuk menyeleksi bakteri gram negatif. Jika dia itu ada pertumbuhan, berarti selektif. Berarti kita gram tersebut gram negatif gitu. Terus untuk contoh media diferensial, ini merupakan blood agar atau agar darah. Ini digunakan untuk membedakan bakteri hemolisis. Jadi kalau yang hemolisis, jadi ini warnanya beda-beda ya. Yang alpha hemolisis seperti ini, yang gamma hemolisis ini non hemolitik, terus yang beta hemolisis ini dia berarti hemolitik karena dia jelas gitu. Untuk metode identifikasi yang cepat, jadi identifikasinya cepat itu kalau itu tadi itu kayak agak lama gitu kan kita mengidentifikasinya. Yang ini untuk metode identifikasi cepat ini merupakan rapid identification method. Mungkin kita akan terbayang-bayang dengan rapid test gitu, tapi emang ini tuh akan ada sedikit nyambung-nyambung ke rapid test gitu kan, karena nanti ada bakteri, ada virus gitu kayak antigen, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit gitu. Jadi, ini untuk rapid identification method ini diciptakan untuk kelompok bakteri yang penting dalam dunia kesehatan, seperti bakteri enterik, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Terus habis itu mampu melakukan serangkaian uji biokimia secara simultan. Uji biokimia secara simultan gitu. Terus identifikasi bakteri ini atau mikroorganisme ini dalam waktu 4 sampai 24 jam. Jadi dalam waktu yang cepat, yang namanya juga rapid, jadi kan cepat gitu kan. Terus identifikasi numerik, jadi hasil uji diberi penomoran, misal positif ada 1, negatif 0, atau hasilnya itu dibandingkan dengan database, misal garis yang seperti ini artinya apa, garis 2 ya artinya apa, reaktif atau enggak, seperti itu. Ini contohnya adalah metode identifikasi tepat atau rapid identification method. Di sini ini itu jadi lebih cepatnya diidentifikasi secara cepat jika menggunakan software Becton Dickinson. Jadi 1 glukos gas, 2 itu adalah lisinnya seperti apa. Pokoknya dengan lisin dia positif atau enggak itu pokoknya itu ini. Dan dengan software ini itu akan lebih cepat. Misal ini kan kita kasih tahu, oh berarti glukos atau gasnya ini positif nih, positif, terus nomor 3 negatif ternyata positif. Oh kalau kayak gini ini biasanya bakteri apa, misal ini Proteus vulgaris, terus habis ini Enterobacter aerogenes bakteri ini, terus ini dengan ini jenis bakteri ini lebih cepat dengan software Becton Dickinson gitu. Kalau yang kedua ini, identifikasi menggunakan serologi. Jadi, serologi itu merupakan ilmu tentang serum dan respon imun.
Jadi serum dan ilmu yang mempelajari tentang serum dan respon imun seperti itu. Jadi mikroorganisme itu bersifat antigenik. Antigenik itu jadi ketika mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita, tubuh akan dan itu tuh tidak dikenali oleh tubuh kita. Itu seperti kayak tubuh kita itu bakal ada sinyal, ini siapa nih gitu. Lalu tubuh kita itu akan membentuk antibody seperti itu. Dan itu yang dinamakan respon imun. Jadi antibody kita tuh bekerja, berarti kan respon imun kita tuh bekerja gitu. Jadi tentang mikroorganisme dan tentang respon imun gitu. Contohnya nih, kelinci yang disuntik dengan bakteri tifoid yang sudah dibunuh akan menghasilkan antibodi terhadap bakteri tifoid. Jadi ini vaksin gitu intinya. Kalau udah kita secara gampangnya bilang ini vaksin, jadi kayak antibodinya udah tumbuh duluan gitu. Ya ini respon imun gitu lah. Jadi untuk contohnya untuk jadi saya akan membahas tentang keuntungan serologi dulu. Jadi serologi ini itu bermanfaat dalam menentukan identitas strain dan spesies tersebut. Jadi identitas strainnya itu seperti apa dan spesiesnya itu apa. Yang kedua adalah antigen yang berbeda akan menghasilkan berbagai antibodi yang berbeda. Antigen yang berbeda akan menghasilkan berbagai antibodi yang berbeda. Jadi respon imunnya itu berbeda kalau antigen yang dimasukkan itu berbeda seperti itu. Strain yang menghasilkan antigen berbeda disebut dengan serotype, serovar, atau biovar. Contoh dari serologi ini adalah slide agglutination, yang kedua adalah ELISA, dan yang ketiga adalah Western blot. Di sini untuk slide agglutination adalah slide agglutination. Di sini itu akan menggambarkan tentang dua ini. Jadi kalau positif test itu jika di dalamnya itu terdapat kayak antibodi gitu. Terus kalau yang negatif test itu dia ya udah kayak gini aja, nggak ada perubahan gitu. Untuk uji ELISA sendiri di sini kita ada positive reaction, jadi penambahan antibodi di sini. Positive reaction ini ada antigen atau virus yang berikatan dengan antibodi. Di sini nggak ada. Ini negatif reactionnya karena tidak berikatan keduanya. Jadi antigen dan antibodi itu tidak berikatan. Di sini berikatan. Ini berikatan. Jadi antibody bind to antigen virus. Ini kan antigen virus bind to antibody. Nah, di sini antibody with enzim ditambahkan. Jadi ini antibody plus enzim. Jadi enzim. Ini enzim dan antibodinya tadi antigen. Antigen dan virus. Bind to antibody. Selanjutnya antibody bind to antigen virus with enzim ya. Nah, di sini enzim yang ditambahkan ini kalau mengetahui bahwa antigennya itu bergabung dengan si antibody, maka akan berubah menjadi kuning. Substratnya akan berubah. Nah, maksudnya kayak warnanya akan berubah, maksudnya bukan substratnya yang akan berubah. Nah, di sini karena tidak ada antigen yang binding terhadap ini, maka warnanya tidak berubah. Untuk ELISA seperti itu. Nah, ini misal untuk ELISA nih, serum dari pasien. Ini serum dari pasien.
deimmobilize antigen. Terus di sini anti-human immunoglobulin lalu ditambahkan enzim peroksidase. Terus habis itu ditambahkan kromatogen. Di sini setelah itu dikatakan positif jika berwarna ungu dan dikatakan negatif apabila nggak ada perubahan warna. Warnanya ungu itu positif. Jadi pasien B aja yang positif. Yang serologi maksudnya yang ini. Yang respon imunnya itu bekerja gitu. Di sini ada Western blot. Di sini pokoknya ini ada alatnya. Terus habis itu ditambahin antibody with primary antibody. Terus di antibody yang secondary. Terus habis itu berikatan dan pokoknya diidentifikasi. Ini kan jadinya seperti ini nih, ada yang merah. Nah, di sini tuh nanti akan ada garis-garisnya, ini hasil dari ini semua. Setelah dianalisis. Terus lalu diidentifikasi protein from a preparative gel based on spot position. Tadi kan spotnya di sini. Terus nanti pokoknya diidentifikasi berdasarkan spot yang tadi gitu untuk Western blot, karena Western blot. Nah, untuk metode identifikasi lainnya ada page typing, ada profil asal lemak, ada flow cytometry, ada komposisi basa DNA maksud saya. Terus ada itu DNA fingerprinting, terus ada polymerase chain reaction atau PCR. Terus habis itu ada hibridisasi dari asam nukleat. Untuk page typing di sini ini biasanya merupakan uji untuk mengidentifikasi spesies dan strain bakteri berdasarkan sensitivitasnya terhadap berbagai fage. Jadi biasanya ini digunakan untuk mencari kesamaan antar bakteri. Jadi mencari similarity dari antar bakteri gitu. Biasanya digunakan juga untuk melacak sumber dan penyebab wabah penyakit. Yang ini ada sitometri alir. Jadi ini diidentifikasi berdasarkan perbedaan konduktivitas elektrik antara sel dan mediumnya. Jadi ini sel suspension, terus habis itu nanti ada di laser, terus ada di selnya di sorting. Jadi ini nanti akan menyediakan informasi berupa ukuran, bentuk, dan massa jenisnya, dan mampu mendeteksi karena tadi di laser, jadi mampu mendeteksi sel-sel yang berfluorescence gitu. Selanjutnya ada komposisi basa DNA. Di sini kan kita harus tahu bahwa ada beberapa basa DNA, ada 4 macam basa DNA. Ada adenin, ada tiamin, ada guanin, dan ada sitosin. Jadi di sini tuh mereka tuh berpasang-pasangan gitu kan. Jadi kita lihat berdasarkan dari komposisi basa DNA-nya. Misal antara nanti misal AGCTA bla 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 itu berarti apa, kayak gitu. Biasanya menggunakan software untuk komposisi basa DNA. Yang selanjutnya adalah DNA fingerprinting. Di sini ini menggunakan RFLP, yaitu restriction fragment length polymorphism. Jadi ini tuh memotong-motong asam nukleat itu menjadi potongan atau fragmennya. Jadi dipotong-potong menjadi fragmen-fragmen gitu. Di sini ada langkah-langkahnya.
dan ada DGGE, yaitu denaturing gradient for electrophoresis. Di sini itu teknik elektroforesis yang mampu mendenaturasi DNA di dalam gel elektroforesis. Jadi ini tahapannya dan hasilnya itu akan seperti ini. Jadi ada fragmen-fragmennya ini yang nanti dianalisis, diidentifikasi dengan cara dianalisis. Hasil analisisnya baru bisa digunakan untuk identifikasi. Selanjutnya adalah hibridisasi asam nukleat. Jadi yang dari ini belok-belok setelah dihibridisasi pokoknya dipasangkan gitu akan jadi seperti ini. Jadi akan jelas gitu ini nanti apa mikroorganismenya. Oke. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang sistem klasifikasi, ada identifikasi dan cara-cara identifikasi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di platform yang tersedia nanti. Terus nanti ada beberapa ada tugas untuk mengisi nilai tugas kalian. Jadi terima kasih telah mendengarkan dengan full. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.